Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggotakan 1. Kamila Mentari Ivagano, 2. Marisa Devi Isnaini, 3. Dita Agustina, 4. Giska Amalia, dan 5. Mirsatun Hasanah. Slide 2. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, geometri dan sains empiris, yang kedua, geometri aksioma, dan yang ketiga, geometri fisik. Slide 3 membahas mengenai geometri dan sains empiris. Ada 3 pokok penting yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, geometri secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu pengukuran bumi. Yang kedua, geometri adalah cabang ilmu dari matematika untuk mempelajari hubungan di suatu ruang, di mana orang dapat mengetahui ruang dan ciri dasarnya. Yang ketiga, kata geometri berasal dari bahasa Yunani atau geometrein, yaitu geo berarti bumi dan metrein berarti mengukur. Secara mendasar, geometri berarti ilmu pengukuran tanah. Menurut sejarawan Yunani Herodotus pada abad ke-5 sebelum Masehi, orang Mesir, Babilonia, Hindu, dan Cina merupakan pengamat yang memulai ilmu ukur pokok. Pada masa lampau, ilmu ukur adalah suatu alat khusus yang mendekati jawaban yang tepat untuk suatu tujuan dengan menggunakan prosedur ibu jari yang dilakukan melalui percobaan, pengamatan atas analogi, tebakan, dan kilat intuisi sekali-kali. Sekitar tahun 300 sebelum Masehi, Euclid menghasilkan perawatan geometri dan teori bilangan secara terbatas pada edisi 13 elemen. Pendekatannya ke geometri telah mendominasi pengajaran pokok materi selama lebih dari 2000 tahun. Lebih dari itu, metode aksioma yang digunakan oleh Euclid adalah prototipe untuk semua yang sekarang kita sebut dengan matematika murni, yaitu tidak ada percobaan fisika yang perlu dilakukan untuk memverifikasi bahwa pernyataannya adalah benar. Hanya pemberian alasan dalam demonstrasi saja yang perlu diperiksa. Elemen Euclid adalah murni dalam arti bahwa pekerjaannya tidak dapat meliputi aplikasi praktis. Tentu saja, geometri Euclid telah memiliki suatu bilangan aplikasi yang pasti untuk permasalahan praktis di dalam rancang bangun, tetapi mereka tidak tersebut di dalam Elements. Selanjutnya adalah geometri aksiomatis. Kebenaran hipotesis atau teorema dalam sains empiris hanya untuk sementara waktu atau sampai ditemukannya ketidakcocokannya dengan data empiris baru. Sebaliknya, kebenaran dalam matematika sekali dibangun untuk selama-lamanya. Kebenaran matematika dapat dipahami melalui analisis metode bagaimana matematika itu dibangun. Metode demikian adalah demonstrasi matematis yang terdiri dari dedukasi logis dari aksioma atau suatu teorema yang didedukasikan dari teorema-teorema yang telah terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya. Agar langkah mundur ini tidak berkesudahan, maka harus ada proporsi yang diterima tanpa bukti, yang disebut perangkat aksioma atau postulat. Dalam geometri khususnya, ternyata perangkat aksioma Euclid tidak cukup. Artinya, ada teorema-teorema yang tidak dapat dibuktikan secara langsung melalui dedukasi logis postulat-postulatnya. Dalam buku Euclid, suatu teorema kadang-kadang dibuktikan dengan menggunakan intuisi hubungan geometri. Misalnya, gambar dan pengalaman dengan benda tegak. Ketidakcukupan ini oleh Hilbert atau aliran aksiomatis ditambah dengan postulat terletak dan antara postulat kesejajaran Euclid terbukti tidak dapat diedukasi dari postulat-postulat lainnya. Hal ini menggelitik para pakar untuk mengganti postulat ini dengan postulat yang lain. Hasilnya, Lobachevsky dan Bolyai menemukan geometri hiperbolik, sedangkan Riemann menemukan geometri eliptik. Kedua-duanya dikategorikan sebagai geometri non-Euclid.
Selanjutnya, kita bahas tentang geometri netral, suatu geometri yang dilengkapi dengan sistem aksioma-aksioma insidensi, sistem aksioma-aksioma urutan, sistem aksioma kekongruenan atau ruas garis, sudut, dan segitiga, dan sistem aksioma-aksioma Archimedes disebut dengan geometri netral. Hal yang amat mendasar bahwa dalam geometri netral ini ada kemungkinan adanya persegi panjang atau ada kemungkinan tidak ada persegi panjang. Dalam hal geometri netral mengandung persegi panjang, maka jumlah besar sudut-sudut dalam setiap segitiga adalah 180 derajat. Dalam geometri netral ada segi empat yang penting, yaitu yang dinamakan segi empat Shakespeare. Dalam geometri Euclid, tidak ada perbedaan antara segi empat Shakespeare dan sebuah persegi panjang. Dalam geometri Euclid, geometri netral tidak menggunakan postulat kelima Euclid ataupun ingkaran dari postulat kelima itu. Dengan melakukan modifikasi-modifikasi, banyak proposisi dalam geometri netral adalah benar secara geometri Euclid maupun non-Euclid. Selanjutnya ada geometri hiperbolik oleh Lobachevsky dan Bolyai. Geometri hiperbolik merupakan salah satu bentuk dari geometri non-Euclid yang muncul akibat kontroversi terhadap postulat kesejajaran Euclid. Geometri hiperbolik adalah geometri yang menggunakan semua aksioma dan teorema geometri netral dan mengganti postulat kesejajaran Euclid dengan negasinya, yaitu postulat kesejajaran hiperbolik. Akibat penggantian postulat ini, terjadi perbedaan sifat antara geometri Euclid dengan geometri hiperbolik. Salah satunya adalah jumlah ukuran sudut segitiga. Jumlah ukuran sudut segitiga geometri Euclid sama dengan 180 derajat, sedangkan jumlah ukuran sudut geometri hiperbolik adalah kurang dari 180 derajat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mirsatun Hasanah. Geometri eliptik atau Georg Friedrich Bernhard Riemann. Pada tahun 1954, Riemann membacakan disertasinya tentang penemuannya yang baru di Fakultas Filsafat Göttingen. Ia memulai dengan asumsi bahwa garis-garis adalah tidak terbatas, tetapi panjangnya berhingga. Riemann tidak mengindahkan postulat kesejajaran dari geometri Euclid maupun dari geometri hiperbolik. Postulat kesejajaran dari Riemann adalah tidak ada garis-garis yang sejajar dengan garis lain. Jadi menurutnya, dua garis selalu berpotongan dan tidak ada dua garis sejajar. Untuk selanjutnya, geometri eliptik dikenal sebagai geometri Riemann. Selanjutnya, geometri fisik. Geometri dalam sejarah pengembangannya memang merupakan generalisasi dari pengalaman empiris dalam berbagai praktik keteknikan sederhana. Oleh karena itu, juga sering disebut sebagai teori struktur ruang fisik atau geometri fisik. Geometri fisik dapat diperoleh melalui interpretasi semantik, yakni pemberian makna khusus kepada primitif-primitif yang harus memenuhi semua perangkat aksioma dalam geometri murni. Akibatnya, semua geometri murni menjadi teorema yang bermakna, pernyataan fisik dan sepenuhnya terhadap teorema-teorema di dalamnya dapat dimunculkan sifat benar salah. Jadi, interpretasi semantik kepada primitif ke dalam makna khusus ini akan mengubah geometri murni menjadi geometri fisik. Term segitiga adalah term dalam geometri murni, sedangkan term daerah segitiga adalah term dalam geometri fisik. Term-term persegi kertas, persegi kerangka adalah term-term dalam geometri fisik. Demikian pula luas daerah lingkaran adalah kali kuadrat jari-jari adalah teorema dalam geometri fisik. Jika geometri digunakan menyelesaikan masalah yang terkait dengan pengalaman sehari-hari dan kemudian ada ketidakcocokan, maka ketidakcocokan ini harus dicari dari situasi fisiknya. Masalah ini dinamakan konvensi Poincare.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.